vaksinnya juga tidak jelas, makanya ada rasa takut sebelum berangkat. Ada gambaran awal mengenai bagaimana misi Jesuit di sana? Lalu juga korban-korban ranjau darat, jadi ada banyak orang difabel. Berarti tanggungannya besar juga ya selama di sana. Yesuit-Yesuit tempat lain belum tentu mengalami pengalaman historis yang seperti itu. Di sini sudah hadir bersama saya seorang pembicara kita, beliau juga seorang frater, pastinya ya. Ya orangnya kalem tapi sekalinya ngomong kayak ngena banget gitu ya. Tapi santai kok, asyik orangnya. Nah langsung saja bersama saya ada Frater Popo. Halo Sobat Tirtok, salam kenal, salam jumpa. Nah gimana kabarnya nih Frater? Ya masih hidup, luar biasa. Kayak makin ganteng aja kelihatan nih Frater. Baru potong rambut Oh iya, aja. rambutnya aja ya beda Frater. Nah gimana perjalanan ke sini tadi Frater, aman? Aman, lancar, nggak macet. Oke, puji Tuhan, Frater. Terima kasih ya, Frater, sudah datang ke sini. Terima kasih sudah diundang. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya itu saya sudah sering bertemu dengan Frater Popo ya. Kita pernah satu kelas dalam beberapa mata kuliah, cuman untuk ngomong itu hampir tidak pernah ya, Frater. Paling cuma sapa doang Iya, gitu. kita kuliah pulang. Ya. Betul, Frater. Nah, pada kesempatan kali ini selain untuk kenalan, kita juga mau banyak ngobrol nih dengan Frater Popo. Mungkin boleh Frater kenalan dulu ke Sobat Talk semuanya, dari kongregasi mana dan sekarang belajar di mana, atau mungkin sudah dapat penugasan yang bahasanya. Silakan. Oh iya, nama lengkap saya Frederick Ray Popo, dan biasa dipanggil Popo, P-O-P-O. Saya asli Jakarta, lalu saya masuk Serikat Yesuit tahun 2015 setelah 1 tahun dari Seminari Mertoyudan. Lalu 2 tahun novisiat di Girisonta, 4 tahun S1 di STF Triarka Jakarta, filsafat. Lalu setelah filsafat saya diutus untuk menjalani tahun orientasi kerasulan TOK itu di misi Yesuit Kamboja gitu ya. Lalu setelah itu saya kemari untuk belajar teologi. Sekarang double track S2 dan juga lisensiat teologi. Wah, berarti banyak SKS ya, Frater, Iya, dalam seminggunya. banyak. Untung bisa datang ke podcast kali ini, Frater. Iya, kebetulan. Kebetulan libur ya. Nah, terima kasih, Frater. Mungkin satu kata untuk tema podcast kita kali ini tuh misi ya, Frater. Betul. Oke. Jadi Frater akan banyak berbicara soal bagaimana pengalaman bermisi di Kamboja beberapa tahun silam ya, Frater. Iya, gantung pancingan. Oke, ya, makasih. Baik, Frater. Nah, mungkin untuk kita langsung masuk saja ya, Frater, ke pembahasannya, dan mungkin teman-teman sudah penasaran bagaimana pengalaman Frater di sana. Nah, sebelum itu kan tadi sudah Frater cerita bahwa sebelum ke Kamboja itu belajar dulu ya. Jadi setelah dari STF itu lalu ke Kamboja. Nah, gimana perasaannya Frater pas tahu bahwa Frater akan diutus ke Kamboja? Saya jujur merasa senang, tapi sekaligus takut gitu ya. Senang karena saya memang meminta untuk dikirim ke tempat yang sulit. Jadi kan sebelum talk dan di akhir-akhir masa filsafat, kami harus membuat lamaran begitu ya. Lalu saya tulis di lamaran itu, saya ingin pergi ke tempat yang sulit, di mana saya bisa merasa diuji sampai batas-batas yang maksimal begitu ya. Dan begitu saya diumumkan bahwa saya diutus ke Kamboja, ya saya merasa senang, seperti permohonan saya terkabul gitu ya. Tapi juga ngeri karena waktu itu masih COVID dan COVID-nya rada-rada parah gitu ya, Omikron, Delta dan seterusnya. Dan muncul berita-berita bahwa di Kamboja rakyat mulai kelaparan, pemerintahnya kurang becus menangani pandemi dan seterusnya. Vaksinnya juga tidak jelas, makanya ada rasa takut sebelum berangkat. Tapi ya mau gimana lagi, surat sudah ada, gitu ya, semua sudah siap, tiket sudah ada, ya berangkatlah saya. Jadi Frater memang ini punya jiwa bermisi yang sangat besar ya kan? Ya enggak juga lah, tapi ya mumpung masih muda gitu ya, betul, bisa betul, kita coba banyak hal, saya rasa mengapa tidak. Betul, mencoba hal-hal yang baru ya Frater, betul.
Oke, baik. Nah, tadi masih menyambung untuk beberapa pernyataan terakhir itu ada gambaran awal mengenai bagaimana misi Jesuit di sana. Sebelumnya ya mungkin pemirsa yang di rumah bisa punya bayangan yang buruk tentang Kamboja karena berita-berita akhir-akhir ini ya, judi online. Iya, betul, Kamboja. betul sekali ya, Frater. Terus apalagi perdagangan organ tubuh manusia juga di Kamboja. Perdagangan orang. Waktu itu berita-berita kayak gitu belum terlalu santer. Yang bayangan saya tentang Kamboja itu pertama ada Candi Angkor Wat Ya, Angkor Wat. yang besar, yang megah itu. Paling tinggi sedunia Paling katanya, tinggi Frater. sedunia dan kompleksnya lebih besar berkali-kali lipat lah dari Borobudur dan Prambanan kita di sini gitu ya. Lalu selain itu bayangan saya itu film Tomb Raider gitu ya. Waktu itu Iya, iya, Angelina Jolie main kan itu ya di Angkor Wat, itu seru. Dan selain yang seru-seru itu, bayangan saya awal ya ada yang namanya Pol Pot. Kalau kamu pernah belajar sejarah ASEAN, Iya. Asia Tenggara, ada satu diktator tahun 75-an itu bernama Pol Pot. Dia itu yang menguasai Kamboja, menjadikan Kamboja sebagai Republik Kamboja komunis waktu itu ya. Betul. Dan dia itu kan membantai berapa, 1,5 juta lebih rakyatnya sendiri waktu itu dengan kerja paksa, lalu dengan sistem seperti kamp-kamp konsentrasi Ya, Nazi, tapi betul. itu lihatnya sendiri gitu ya. Jadi kalau dia mau menciptakan cita-cita komunis, masyarakat tanpa kelas, artinya semua harus sama rata sama rasa, maka mereka rejim itu ingin membasmi orang-orang yang bukan petani, jadi seperti guru, pejabat, rezim sebelumnya dan seterusnya dibantai, sehingga menciptakan masyarakat tanpa kelas yang semuanya kelas petani untuk menciptakan negara Kamboja yang swasembada pangan, bisa maju di dalam bidang pertanian gitu ya, masyarakat petani agraris seperti di zaman Angkor Wat dulu. Tapi sekarang gimana, Frater? Apakah sesuai dengan harapan itu? Sekarang itu kan rejim itu hancur, rejim itu kalah gitu ya. Setelah itu perang saudara macam-macam, dan sekarang ya negara ini menjadi negara demokrasi terpimpin lah kalau kita tidak mau ngomong ya, kita nggak bisa menjudge itu diktator juga, tapi demokrasi tapi terpimpin dengan satu figur. Waktu itu namanya Hun Sen, sekarang anaknya jadi Perdana Menteri Hun Manet. Jadi gereja Kamboja, misi Yesuit Kamboja masuk pasca perang dengan Pol Pot itu selesai. Jadi misi Yesuit Kamboja bermulai di kamp pengungsian orang-orang yang kabur dari rejim Pol Pot, yang kabur dari perang saudara yang waktu itu terjadi 75 sampai 79, lalu berlanjut sampai ke 90-an awal. Nah, mereka kabur di perbatasan Thailand. Yesuit, Keuskupan Bangkok dan UNHCR berkiprah di sana untuk membantu para pengungsi itu. Oh, berarti misi Jesuit itu sudah lama ya ternyata di sana. Ya, sebagai kalau mau dihitung secara historis ya dibandingkan dengan Indonesia masih belum ada apa-apanya. Tapi mulai ya tahun ya 79 80-an mulai fix atau resminya masuk atau berdiri sebagai suatu badan Serikat Yesus di Kamboja itu tahun 90-an. Setelah mulai istilahnya apa ya, repatriasi. Jadi pengungsi yang ada di luar negara bisa kembali lagi ke negaranya. Gitu ya, Frater. Kembali ke tadi ya. Jadi bekas-bekas dari rezim komunis itu atau memori-memori itu masih tertanam ya di orang-orang Kamboja itu sampai sekarang, Frater. Sebenarnya ada generation gap juga, tapi ketika Yesuit mulai misi di sana itu dampaknya kan paling terasa lewat pengungsi-pengungsi yang dilayani. Lalu juga korban-korban ranjau darat. Jadi ada banyak orang difabel waktu itu karena perang saudara itu menanam ranjau-ranjau darat di hutan-hutan, dan begitu rakyat dimobilisasi harus mengungsi ke sana sini, tidak sengaja terkena gitu ya. Lalu jadi difabel, kehilangan kaki, tangan dan anggota tubuh. Nah, waktu itu para Yesuit memiliki concern untuk pemberdayaan. Bagaimana korban-korban perang ini bisa merangkak kembali, bisa hidup kembali, bisa memperoleh martabat mereka kembali begitu ya. Maka diciptakanlah waktu itu, dibuka
sekolah teknik untuk kaum difabel, lalu dibukalah Yesuit hadir sebagai LSM yang membantu pembangunan desa-desa, dan itu ya masih berjalan sampai sekarang. Berarti concern missionnya di sana itu bukan hanya khusus orang Katolik aja ya, Frater? Oh jelas, itu jelas. Ini poin yang menarik justru. Ya. Hampir berapa? 90% lebih orang yang dilayani oleh misi Yesuit Kamboja bukan Katolik. Apalagi yang awal-awal itu ya, karena gereja hancur waktu itu. Rezim Pol Pot kan sadis terhadap agama gitu ya. Jadi gereja dan semua aset-asetnya hancur, beberapa uskup dibunuh, ada martirnya juga. Nah, sampai hari ini mayoritas penduduk Kamboja itu 90% lebih adalah orang Buddha begitu ya. Gereja Katolik tuh dari berapa? 17 juta rakyat Kamboja ya paling hanya 17.000. Itu kalau di Jakarta kan satu paroki Tangerang itu 17.000 gitu ya. Jadi dalam hitungan statistik sedikit sekali, dan Yesuit juga tidak melayani 17.000 itu semuanya, terbagi juga dengan ordo-ordo yang lain begitu. Ya, masih terkait dengan gambaran gereja, apakah situasi di sana juga gereja Katolik ya, Frater ya, seperti di beberapa negara komunis yang eksistensi dari gereja juga cukup terancam, sehingga itu menjadi satu ya semacam tantangan lagi tuh selama di sana, Frater, gimana? Saya rasa kalau pakai kata terancam terlalu ekstrim gitu ya, karena sudah demokrasi dan juga sudah terbuka, hanya mungkin regulasinya lebih ketat saja gitu ya. Kita tidak bisa ya di luar kegiatan gerejawi ya, penyebaran agama misalnya ya tidak begitu bebas gitu ya, dan bisa juga dicurigai kristenisasi tetap ada seperti itu. Apalagi kawan-kawan kita Protestan itu juga lebih gencar, maka relasi dengan pemerintah rada kurang baik. Hanya ya itu tadi, pintu masuk misi gereja adalah lewat karya sosial, itu yang menarik. Maka gereja pun dilihat sebagai LSM. Ya, apalagi orang-orang Buddhis yang ada di sana ya belum kenal gereja seperti kita mengenal gereja, maka mereka melihat gereja sebagai LSM, tempat mereka memperoleh beras misalnya, memperoleh minyak goreng, sembako, ya. Bahkan joke di antara kami dan juga kritik sebenarnya, karena terlalu banyak karya sosial, gereja dilihat seperti bank gitu ya. Orang butuh duit ke gereja gitu, betul, tapi banknya tidak ada simpan, hanya pinjam begitu. Jadi orang hanya pinjam, lalu kontribusinya kurang. Maka ya itu kritik juga gitu. Bagaimana menjembatani dua konteks yang berbeda antara alam pikir orang Buddha dengan alam pikir orang Kamboja, juga dengan alam pikir yang kita bawa sebagai misionaris yang membawa nama gereja juga. Baik, Frater, informasi mengenai Kamboja saya serasa 2 SKS kuliah sejarah Kamboja ini, Frater. Oke, baik, mungkin kita masuk ke inti dari podcast kita hari ini. Lalu bagaimana dengan karya atau tugas pekerjaan Frater di sana, apa aja yang dilakuin selama 2 tahun berada di Kamboja? Iya, 2 tahun 5 bulan pertama saya diutus belajar bahasa dulu, ya kan, supaya kita tidak ditipu dan bisa survive. Iya, betul, Frater. Minimal ke pasar bisa masuk begitu ya. Nah, belajar bahasa itu saya tinggal di kuria, kalau kita bilang kuria provinsial, di kuria superior misinya, lalu ada 1 guru belajar di sana. Setelah 5 bulan belajar bahasa, belajarnya sih ya kalau mau dikata serius tapi juga santai begitu ya, tidak ada target, tidak ada ujian, yang penting bisa dipakai gitu ya. Ada yang belajar bahasa hanya belajar ngomong, tapi saya memacu diri saya supaya bisa membaca gitu ya, dan menulis dikit-dikit, meskipun susah karena hurufnya huruf itu ya, kalau kita di Jawa itu huruf seperti Hono Coroko begitu ya, huruf kelok-kelok gitu ya, Sanskerta kuno begitu, lalu itu jadi huruf Palawa itu ya kalau zaman kita zaman Majapahit begitu ya. Itu agak susah, sehingga belajar baca pun itu juga sudah sulit gitu ya. 5 bulan ya minimal, kalau saya di level imam saya sudah bisa mimpin doa syukur agung 2 cukup begitu ya, atau bisa mendengar pengakuan, tapi kan saya masih frater, tapi minimal saya secara komunikasi bisa.
Nah setelah 5 bulan saya 1 bulan di paroki masa transisi untuk mengenal ya kegiatan pastoral paroki di salah satu paroki di kota Sisopon namanya. Di Sisopon itu kota yang dekat dengan perbatasan Kamboja dengan Thailand. Jadi paling nggak 3 jam dari Bangkok begitu ya kalau perjalanan darat, lalu ada border lalu masuk ke kota Sisopon itu. Nah di Sisopon itu Yesuit juga membangun suatu sekolah, suatu kolese dari TK sampai SMA. Nah, setelah 1 bulan di paroki saya diutus ke kolese itu untuk merintis suatu program baru, yakni bagaimana kolese itu juga bisa turut membantu sekolah-sekolah negeri lain yang ada di provinsi itu, supaya istilahnya melaku bareng gitu, jalan bareng sehingga berkembang bersama-sama. Kolese ini punya resource apa, punya sumber daya apa, kita bagi gitu. Sebagai bentuk apa ya pelayanan kita tidak hanya eksklusif terhadap karya kita sendiri tapi juga untuk menjangkau orang lain gitu ya. Baik, wow, sangat menarik ya Frater pengalamannya. Itu kan tadi dari kolese terus membantu ke sekolah-sekolah negeri. Berarti tanggungannya besar juga ya selama di sana. Wah, tanggungannya besar. Jadi saya semacam pimpro level direktur lah gitu ya. Jadi jadwalnya rapat, kunjungan kerja ke desa-desa, jadi birokrat pendidikan gitu ya kalau kita ngomong begitu ya. Betul. Tapi karena namanya misi dan kolese itu juga butuh tenaga yang besar, kan dari TK sampai SMA lalu ada asrama dan sebagainya. Ya pekerjaan saya juga lama-lama serabutan itu karena Yesuitnya datang dan pergi juga. Kan banyak yang masih tok seperti saya gitu, seperti kakak kelas saya ada 2 orang, satu dari Korea, satu dari Vietnam gitu ya. Oh, Frater nggak sendiri di sana ya? Saya tidak sendiri ya, jadi ada direktur sekolah, ada saya, lalu ada beberapa Yesuit lain, ada satu juga dari Indonesia, dia sebagai minister rumah gitu dan guru gitu. Hanya karena tenaganya serabutan, ya saya juga merangkap ekonom, ya saya juga merangkap administrasi sekolah, saya juga merangkap apa ya, semacam pamong asrama, jadi serba serabutan akhirnya. Cuman pekerjaan utama tetap yang untuk mengawal program program pemberdayaan sekolah-sekolah itu. Nah, selain karya pendidikan di kolese tadi itu, apa ada karya yang lain, Frater? Selain pendidikan tadi. Oh iya, karya Yesuit di Kamboja ya, selain karya pendidikan ada karya sosial yang tadi saya sebutkan di awal, membantu dana desa, sembako, bikin apa ya, semacam pertanian, seperti kalau di Jawa ini ada KPTT, ya Yesuit juga sempat membuat semacam KPTT di Kamboja untuk memperkenalkan SRI, tanam mundur itu loh. Kita kan Indonesia biasa gitu ya, tanam mundur, tanam padi satu-satu gitu ya. Kalau di Kamboja masih kenalnya padi sebar. Nah, kalau kita kan udah nggak kenal tuh padi sebar, kita kenalnya tanam mundur. Itu dipaksa oleh Jepang kan waktu itu gitu ya. Nah, itu di Kamboja mulai dikenalkan itu. Dan ya FYI gitu ya, misi Yesuit Kamboja itu, Yesuit Kamboja ini kan belum ada gitu ya, baru satu dari sekian, dari sejak tahun 80 itu baru ada satu Yesuit asli Kamboja yang sudah menjadi imam gitu ya. Selebihnya ya semeraut, ada yang dari Spanyol, Filipina, Vietnam, Thailand, dan terutama Korea, karena misi Yesuit Kamboja adalah milik Provinsi Korea. Oh, masih di bawah ini. Masih di bawah Provinsi Korea. Berarti jadi, Thailand juga masuk Korea? Oh enggak, Thailand masuk Indonesia. Oh, masuk Indonesia. Jadi begini, tradisinya dalam Serikat Yesus, kalau suatu wilayah mau menjadi provinsi, dia harus punya misi. Nah, dulu Indonesia mau jadi provinsi diberi Thailand, Myanmar gitu ya. Lalu sehingga mereka berdua sudah mulai cukup mandiri gitu. Nah, Korea tahun 2000-an menjadilah suatu provinsi gitu ya. Lalu diberilah misi Kamboja untuk dirawat gitu ya. Oke, Frater. Nah, tadi kan pembahasan mengenai misi tadi itu untuk Frater sendiri terjun langsung selama berada di sana, ada pengalaman mengenai terjun langsung dalam karya amal tadi, karya sosial. Oh iya. Karya pendidikan kami pun itu kan juga suatu karya amal gitu ya. Dalam arti ini sekolah berstatus LSM maka gratis gitu ya.
orang tua membayar biaya makan aja gitu ya. Jadi sekolah kami menyediakan makan dan orang tua mengganti biaya itu. Tapi selebihnya ya pro bono karya itu gitu ya. Dan juga karya di paroki itu juga mayoritas juga berurusan dengan hal-hal sosial semacam itu, bagi-bagi beras yang saya bilang tadi, membantu petani, membantu keluarga-keluarga prasejahtera, membuat usaha baru atau membuat usaha beternak yang baru begitu ya. Ya ada langsung seperti itu. Kalau kerjaan saya di pendidikan ya misalnya bagaimana kami membantu guru-guru di pedesaan untuk update dan upgrade gitu ya, upgrade ilmu. Maka kami membuat workshop, membuat penyediaan buku untuk perpustakaan, membuat pelatihan ekologi misalnya gitu. Jadi bagaimana kami menganimasi sekolah-sekolah itu untuk hiduplah dalam hidup dengan nafas baru. Berarti memang concernnya selama di sana itu lebih pada bagaimana membangun pendidikan yang lebih berkualitas begitu ya? Betul. Jadi ini semacam pertobatan, bentuk pertobatan institusional dari misi Yesuit Kamboja yang tadi saya bilang sejak awal berkiprah di bidang sosial, membuat image gereja seperti bank gitu ya. Dan kesadarannya adalah bahwa pertumbuhan umat jelas minim gitu ya, karena orientasi kami kan tidak membaptis begitu ya, kami lebih berorientasi bersahabat gitu ya dengan orang lokal. Baptis nomor 2 lah gitu ya, seperti gerak setelah Konsili Vatikan kan itu nomor kesekian begitu ya. Yang penting bagaimana kami mewartakan Kristus secara konkret ya lewat karya-karya yang dulu juga dibuat Yesus gitu ya, kedekatan dengan orang miskin, membantu orang yang sakit dan seterusnya gitu ya. Nah, hanya saja ya itu tadi, kita mau bilang baptis itu urusan kesekian, tapi dalam hati kalau kami hanya melayani orang-orang yang non Katolik itu juga kadang ada semacam semacam tembok gitu ya. Bagaimana kami juga tidak benar-benar bisa menyentuh, dan bagaimana juga orang yang kami layani itu apakah berkembang atau sungguh terbantu dengan pelayanan itu dalam jangka yang panjang sulit diketahui gitu ya. Ada satu refleksi dari senior kami di Kamboja. Dia membantu satu orang korban ranjau darat waktu itu. Orang ini dibantu diberikan kursi roda misalnya. Waktu itu bantuannya dengan kursi roda, disuplai tiap bulan dengan sembako dan makanan. Itu tahun 90-an ya. Tahun 2023 dia kunjungi lagi rumah orang itu. Ya masih sama kok. Anak-anaknya padahal udah sekolah tapi ya pulang kembali ya tidak terlalu berkembang. Maka muncul satu pertanyaan gitu ya, apakah kami benar-benar membantu orang miskin gitu ya, ataukah hanya memperdayai atau meninabobokan gitu ya dengan bantuan-bantuan langsung tapi tidak sungguh membuat emansipasi gitu ya. Emansipasi. Maka langkah untuk beralih ke karya pendidikan itu suatu bentuk pertobatan, bagaimana membuat rakyat Kamboja bisa berdikari, emansipasi, dan bisa menentukan masa depannya secara lebih baik begitu ya. Berarti untuk fokusnya itu kayak kalau istilahnya anak-anak muda sekarang itu ya SDM-nya gitu ya, Brother, kita membangun sumber daya manusia. Karena ya kalau tanpa SDM ya karya kita keberlanjutannya juga tidak jelas kan masa depannya. Dan sebenarnya bukan soal eksistensi karyanya, tetapi bagaimana value yang mau dibawa oleh sekolah kami atau paroki-paroki kami. Itu kan bisa tetap berlanjut, itu butuh ya betul yang kamu katakan SDM yang mumpuni dan SDM yang bisa memiliki rasa memiliki terhadap gereja gitu ya. Kendati mereka tidak Katolik, kendati mereka belum dibaptis, tapi minimal mereka berada di pihak gereja, gitu ya. Itu suatu tantangan. Makanya mulailah dari pendidikan itu. Bagaimana menginvestasi dari sejak TK, gitu, diperkenalkan dengan nilai-nilai Ignatian misalnya gitu. Tentu dengan pembahasan lokal. Ya betul, Frater. Ya menarik ya, Frater. Tadi Frater mengatakan bahwa
untuk masuk dalam suatu karya dalam suatu tempat itu memang melalui ini ya, karya sosial, Frater. Betul. Baptis nomor 2, dan memang kalau saya lihat-lihat ya, Frater, untuk bukan hanya di Kamboja, di konteks Indonesia kita pun sekarang ya, kita tidak berorientasi lagi soal yang Frater katakan tadi itu baptis, tapi bagaimana bahwa karya kita itu benar-benar menyentuh ke masyarakat pada umumnya, dan itu bentuk kesaksian kita ya. Betul, Frater. kehidupan. Yesus kan mewartakan kehidupan dan jalan gitu ya. Iya, Nah, itu satu bentuk pembahasaan ulang dari misi kita. Ya. Nah, baik, Frater. Nah, selama 2,5 tahun di sana, 2 tahun ya, Frater ya. 2 tahun di sana itu ya pasti adalah tantangan, Frater ya. Untuk Frater sendiri, tantangan terberat selama di sana mungkin bisa di-sharingkan, Frater. Saya kira ada beberapa, tapi kalau mau dikatakan dari ya internal dulu ya. Internal itu lebih bagaimana sebagai suatu tim para Yesuit itu bisa bersatu. Iya. Kan susah gitu ya Yesuit untuk bersatu. Iya. Ini lebih soal konsep terhadap misi dan memperlakukan warga lokal begitu ya. Kalau kita di Indonesia, kita kan punya sejarah misionaris Belanda yang memang berpihak pada Indonesia, ingin memberdayakan gereja lokal, dan bahkan Van Lith kan membuat karya pendidikan itu suatu langkah yang untuk kita suatu langkah yang sudah biasa gitu ya, menjadi strategi yang biasa. Tapi Yesuit di tempat lain belum tentu mengalami pengalaman historis yang seperti itu gitu ya. Maka ketika memulai karya sekolah ada pertentangan gitu ya. Wah, jangan-jangan sekolahnya jadi sekolah orang kaya. Lalu Yesuit itu menarik diri gitu ya. Tidak mau urusan dengan sekolah gitu ya. Padahal kan itu juga satu bagian dari misi. Jadi kesatuan tim itu, karena tiap negara punya sejarah historis, sejarah misinya sendiri-sendiri, gitu ya. Misalnya di India, kalau yang dari India ya mereka kan mulai dari Saverius, mulai dari liturgi, paroki dan seterusnya begitu. Atau yang Korea, yang dari Korea sendiri kan di Korea misi pendidikan hanya universitas, nggak ada sekolah-sekolah gitu ya. Dan juga gerak mereka di paroki sangat dibatasi oleh gereja lokal. Maka untuk bekerja di Medan, di Kamboja itu sesuatu yang baru untuk mereka, dan trial and error juga. Itu yang menjadi tantangan itu, menyatukan visi bersama sebagai satu tim. Itu internalnya. Itu internal. Kalau eksternal, ya itu tadi bagaimana menjembatani standar-standarku, standar-standar Serikat Yesus, alam pikir kekatolikanku dengan alam pikir orang-orang lokal gitu ya. Terutama soal value gitu. Namanya juga ini karya untuk orang miskin. Orang miskin, Buddha yang memiliki trauma lintas generasi juga begitu ya. Jadi tantangan untuk membentuk karakter orang, tantangan untuk memformasi orang itu sering terhalangi gitu ya, lewat perbedaan value, perbedaan cara pandang. Sederhana saja, kita di Indonesia terbiasa Bhinneka Tunggal Ika, tapi kan kalau mereka di sana masyarakat monolitik gitu ya, monokultur gitu. Maka ketika bertemu kultur baru ya kadang ada resistensi tertentu, dan kami ya sebagai pendatang harus sadar diri juga dong, harus rendah hati untuk ya tidak terlalu memaksakan diri dan mendengarkan. Maka sebenarnya kalau mau saya katakan yang dievangelisasi, kalau dari perspektif saya ya saya yang dievangelisasi oleh mereka gitu ya. Bagaimana mereka mewartakan Tuhan yang ada di dalam keseharian mereka gitu. Lewat value-value yang mereka hidupi. Misalnya ya apa, kita mau ngomong sukacita gitu ya. Kan ada gradasi, ada spektrum. Sukacitanya orang Buddhis, orang desa, orang miskin gitu ya. Beda dengan sukacitaku sebagai anak kota yang mengalami pendidikan kolese yang baik, masuk ke Serikat Yesus, ya itu bagaimana itu dijembatani. Ya butuh kerendahan hati di sana. Wow, perspektif yang sangat luar biasa ya. Saya dapat perspektif baru dari Frater, bagaimana justru orang di sana yang mengevangelisasi Frater ya. Betul, gitu. betul. Ya kita mungkin selama ini berpikir para misionaris itu datang untuk mewartakan Injil, mengevangelisasi orang-orang di tanah misi, tapi kemudian di sini Frater memberikan perspektif yang baru buat
teman-teman semua dengan bagaimana kita menyadari bahwa karya itu ya itu gimana kita membuat orang itu menghadirkan Tuhan dalam dengan latar belakangnya Betul. mereka ya Frater. Mereka yang mewartakan kabar gembira versi mereka Betul. dalam hidup mereka. Nah itu terkait tantangannya Frater ya. Pertanyaan lain ya selama di sana Frater mungkin ada satu peristiwa atau satu pengalaman yang mungkin bagi Frater sangat menyentuh atau gimana Frater boleh di-sharingkan? Oh ya banyak. Mulai dari belajar bahasa itu sudah sesuatu yang sangat menyentuh gitu ya. Saya belajar berdoa kembali. Ya, Kok gitu Frater? Iya, karena ya dengan kata-katanya saya jadi lebih sadar gitu ya dengan apa yang saya doakan. Belajar vocabulary, ngafal lagi doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan, aku percaya dengan bahasa lokal. Saya malah lebih hafal doa syukur agung sana daripada doa syukur yang agung bahasa Indonesia yang sudah diubah-ubah dengan TPE baru itu ya. Saya pergi TPE baru belum ada, saya pulang TPE baru. Anamnesis saya nggak bisa nyanyi waktu itu gitu ya. Tapi ya di Kamboja saya dengan belajar bahasa semacam ya ada satu bagian dari iman saya yang diperbarui begitu. Saya jadi lebih sadar apa yang saya doakan. Injil yang saya baca lebih berbeda. Saya merasa sangat tersentuh ya begitu ya di dalam doa-doa atau kontemplasi-kontemplasi saya malah jadi lebih nyaman gitu ya membaca atau merenungkan kisah Injil. Yesusnya udah nggak ngomong bahasa Indonesia lagi, tapi Yesusnya ngomong bahasa Khmer, bahasa Kamboja. Itu bagi saya suatu pengalaman yang sungguh menyentuh dan transformatif. Itu berdoa lagi. Yang kedua juga ya tadi ya, bagaimana menembus kultur dan bagaimana Injil itu sebenarnya hidup dengan konteks lokal dari orang-orang yang sederhana dan miskin ini gitu. Saya rasa hidup sebagai Yesuit itu jauh dari kemiskinan gitu ya. Kami bisa mengatakan kami mengadvokasi orang-orang miskin, berjuang untuk orang-orang miskin. Tapi dalam hidup harian misalnya, sebagai pelajar, apakah betul-betul bersentuhan dengan kemiskinan? Saya rasa enggak ya. Dan setelah lepas dari novisiat, saya kira minim saya bersentuhan dengan orang-orang miskin secara langsung. Tapi dengan berada di Kamboja, bekerja di asrama, tinggal di antara murid-murid yang miskin misalnya, atau juga setiap hari bertemu dengan staf yang miskin, kunjungan karya ke sekolah-sekolah di pelosok, bertemu dengan realitas miskin, melihat suatu tanah yang memang tidak bisa ditanami padi, tidak bisa ditanami singkong, nggak bisa apa-apa, tapi mereka masih mau berbagi makan siang dengan saya misalnya. Itu bagi saya pengalaman yang sungguh menyentuh bahwa saya bisa, ya itulah yang Yesus kehendaki gitu ya, berada dekat dengan orang miskin, gereja untuk kaum miskin, gereja yang miskin bahkan saldo gereja bisa 0 gitu kan. Stipendium nggak ada misa lingkungan gitu ya. Orang umat satu paroki paling berapa? 17 kepala, bukan kepala keluarga, 17 kepala. umat murid juga miskin gitu ya. Jadi dengan segala keterbatasan itu saya malah merasa menghidupi kaul yang saya ikrarkan, saya menghidupi Injil yang saya baca, saya menghidupi Yesus yang sungguh miskin, menghidupi idealnya Ignatius Loyola. Saya merasa transformatif di sana. Di sisi lain satu lagi ya, belajar beradaptasi dan mendengarkan. Susah kalau kita tidak mendengarkan orang lokal. Siapa yang mau kerjasama dengan kami di sana kalau arogan? Ada Yesuit tertentu yang sekolahnya ketinggian gitu ya, doktoral, master gitu ya. Ya makin sekolah tinggi-tinggi makin arogan kan kadang-kadang orang dengan pola pikirnya sendiri, pola cara bertindaknya sendiri, impiannya sendiri. Nah saya merasa salah satu benturannya adalah bagaimana saya juga membuka ruang untuk orang lain yang mengajari saya menjadi rendah hati. Frater ini tidak begini loh cara ngomongnya, frater ini tidak begini loh cara orang sini memandangnya. Tapi di sisi lain perlu juga timbal baliknya juga gitu ya. Saya merasa salah satu hal yang saya bawa dan saya perkenalkan adalah bagaimana
murid itu harus berdaya, kendati dia miskin, dia tidak boleh berhenti membantu orang lain. Dia boleh miskin, tapi jangan sampai kemiskinan dia menjadikan dia egois. Saya bawa program live in gitu ya. Live innya tapi sederhana gitu ya. Kalau kita kan live in udah biasa gitu ya. Tapi di sana untuk anak-anak desa yang sudah seumur hidup dicekoi oleh orang tuanya, kamu miskin. Untuk pergi ke tempat yang lebih miskin. Itu suatu hal yang baru yang saya tawarkan, dan itu bentrokannya luar biasa. Di sana saya lebih kekeh dibandingkan orang lokal. Saya berani berantem itu. Saya berani berantem karena ini urusan value. Saya belajar banyak dari Anda, tapi paling enggak Anda juga harus belajar banyak juga dari saya. Saya juga membawa sesuatu. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan ini. Dan anak-anak happy, orang tuanya yang protes itu. Nah, ini keluarga kami udah miskin, sekarang anak kami disuruh pergi ke tempat yang lebih miskin. Untuk apa? Tapi begitu, jadi program live in itu live in setengah hari lah. Kami membawa murid-murid SMP dan SMA itu beberapa untuk menjadi volunteer mengajar di sekolah-sekolah pelosok desa yang lebih miskin. Si Sopon itu sudah miskin, tapi listrik masih ada. Nah, kami bawa mereka ke suatu tempat yang listrik belum ada, jalannya tidak ada aspal, tanahnya susah ditanami, dan begitu mereka datang ke sana, mereka ternganga-nganga. Lalu setelah acara itu kami ajak mereka berefleksi, mereka bilang, "Frater, ternyata kami miskin, tapi ada warga negara kami yang jauh lebih miskin dari kami." Lalu saya kok terpantik, saya bisa apa? Kan mendengar itu sesuatu yang sangat menyentuh begitu ya. Dari orang-orang yang kita jumpai sehari, orang-orang yang kita layani, muncul suatu benih untuk mau keluar dari dirinya dan melayani orang lain. Itu bagi saya sangat menyentuh. Baik, terima kasih Frater. Pengalaman yang sangat menyentuh. Saya pun mendengarkannya sendiri, kayak ikut larut dalam pengalaman itu, Frater. Dan terakhir Frater, mungkin untuk poin refleksi dan pesan-pesan teologis untuk teman-teman Theotalk yang menyaksikan video ini, silakan Frater. Pesan teologis ya. Saya mulai begini aja. Jangan percaya apapun yang diajarkan di kampus tentang misi dan inkulturasi kalau kamu belum jadi misionaris. Ekstrim sekali nih. Ekstrim ini saya katakan dengan tegas. Jangan percaya kecuali kamu mengalaminya sendiri. Jangan percaya dokumen-dokumen gereja kalau kamu belum terjun ke lapangan langsung sebagai misionaris dan hidup bersama dengan orang yang kamu layani. Karena apa? Kecenderungan kampus kan berteori, berkonsep, buat makalah. Kamu hidup di Menara Gading gitu ya. Tapi realitas kadang juga tidak seperti itu. Gitu. Injil pun juga saya rasa pesan Injil itu menarik, bahwa saya mengalami, saya lebih beriman di sana begitu ya ketimbang di sini. Injil menjadi lebih hidup di sana. Misalnya apa? Perumpamaan tentang penabur. Saya berada di Kamboja, saya merasa seperti benih yang dibuang di tanah yang gersang gitu ya. Di Indonesia kan susah kita mengalami tanah yang gersang seperti apa. Mengalami diri di paroki miskin, tapi yang status imam kita masih ada. Pergi ke Kamboja, ke konteks baru, konteks yang non-Katolik, yang membuat mata saya lebih terbuka dan pribadi saya lebih rendah hati begitu. Di sini kami masih bisa komplain soal makanan. Coba lu bayangin di sana. Makan aja kadang susah gitu ya. Atau rasa makanan kadang juga susah untuk kita terima. Tapi itu membuat hidup menjadi lebih adaptif, lebih rendah hati. Begitu. Atau juga pemahaman saya tentang Injil rada-rada lebih berubah di sana gitu ya. Dan lebih hidup. Misalnya peristiwa pembasuhan kaki. Injil tentang pembasuhan kaki, Petrus komplain, "Tuhan, jangan basuh kaki saya," gitu ya. Saya sampai hari ini kalau tidak ke Kamboja, saya nggak pernah akan tahu apa yang Petrus rasakan gitu ya. Jadi saya waktu di Kamboja dengan anak-anak asrama itu saya buat rekoleksi. Lalu anak-anak asrama itu sempat berantem dengan guru-guru pamong yang lain gitu ya. Maka di rekoleksi itu saya buat
sebagai penutup adalah pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki, tapi ini kan orang-orang Buddha yang tidak pernah tahu kisah pembasuhan kaki. Saya bacakan di awal, lalu mulailah pembasuhan kaki. Nggak ada yang mau. Saya pikir dengan konteks Indonesia, kalau kita retret lalu ada pembasuhan kaki kan udah biasa gitu ya. Iya, Kamis Putih kita juga membasuh kaki itu sudah pemandangan yang luar yang biasa begitu ya. Tapi bagi mereka ini sesuatu yang aneh. Satu, karena yang muda tidak yang tua tidak pernah boleh membasuh yang muda gitu ya. Jadi begitu guru yang saya minta membasuh duluan, guru membasuh murid gitu. Guru membasuh murid, muridnya pada kabur, takut karma gitu ya. Lalu saya perlu tarik-tarik gitu untuk mau duduk, lalu dibasuh, lalu nangis semuanya. Saya baru sadar, oh ini mungkin yang dulu Petrus alami. Bagaimana Yesus sebagai guru dia merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk membasuh kaki dia, lalu dia merasa tidak pantas. Kita kan nggak bisa mengalami gitu. Bagi kita, ya sudah lumrah gitu ya, karena tiap tahun kita alami. Tapi bagi orang-orang ini yang baru pertama kali dengar kisah itu, baru pertama kali mengalami peristiwa seperti itu, Injil jadi memperoleh makna aslinya begitu ya. Dan itu yang tadi saya bilang, saya dievangelisasi oleh orang Buddha gitu ya. Orang-orang Buddhis ini. Atau juga imamat saya juga lebih hidup di sana. Gitu. Saya merasa gimana ya? Sosok imam itu kan erat dengan pelayanan sakramental. Tapi kalau di Kamboja, kamu melayani sakramen siapa? Oh, belum pada dibaptis, gitu ya. Terus relevansi imamatku apa? Gitu. Maka ya itu tadi yang kamu bilang tentang Kristus yang mewartakan kehidupan. Saya harus mengubah sedikit gitu ya. Saya bukan saya menjadi calon imam di antara orang-orang yang tidak membutuhkan imamat saya. Gitu ya. Apa yang bisa saya buat? In persona Christi-nya macam apa? Yaitulah dengan mewartakan karya-karya Yesus. Gitu ya. Kami punya slogan di sana bukan faith in Jesus yang kita wartakan, bukan iman kepada Yesus Kristus yang kita wartakan, tetapi the faith of Jesus. Iman yang dimiliki Yesus yang kita wartakan. Bahwa Yesus beriman pada Bapa yang murah hati, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang menganggap semua semua manusia ini anaknya yang terkasih. Gitu. Maka yaitu tadi, bagaimana kepada orang-orang Buddhis miskin dan di pedesaan ini, saya bisa menunjukkan bahwa mereka juga punya Bapa yang mengasihi mereka. Lewat karya-karya konkret yang saya lakukan. Bukan saya memaksa mereka percaya pada Yesus, tapi bagaimana apa yang Yesus lakukan dulu juga bisa mereka rasakan sekarang. Gitu ya. Dan dari sana saya makin mengerti apa artinya menjadi gembala yang baik begitu ya. Ya gembala yang hadir untuk domba-dombanya, gembala yang dikenal oleh domba-dombanya hanya karena dengan suaranya. Yaitulah dengan perbuatan yang saya lakukan. Gitu. Bukan dengan kuasa imamat. Bukan dengan kuasa imamat, wewenang jabatan, apalah terserah yang diajarin di fakultas ini gitu ya. Tapi dengan ya mewartakan apa yang dulu juga Yesus wartakan. Gitu. Baik, Frater, refleksi yang sangat dalam, dan saya sebagai mahasiswa di Fakultas Teologi ini juga ya serasa terpukul, dalam tanda kutip terpukul ya Frater, dengan sharing-sharing yang Frater berikan. Terima kasih Frater untuk semuanya, dan harapannya bahwa apa yang sudah kita ngomongin di sini Frater itu nggak hanya sampai di sini Frater. Harapannya banyak teman-teman yang nonton video ini juga dan mulai tergerak untuk kemudian bermisi. Ya, sederhananya dulu slogan kampus kita, mengkontekstualisasikan teologi yang kita pelajari di sini, Frater. Baik, sekali lagi terima kasih Frater untuk kesempatannya dalam Theotalk kali ini, dan semoga kedepannya kita bisa berjumpa lagi untuk ya sekedar sharing-sharing begini ya, bisa saling menguatkan satu bisa sama lain. Bisa tema-tema lain juga ya. Boleh ya Frater, tema lain boleh. Bisa. Oke.
Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah ada bersama kami dalam Theotalk pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Frater Rio dan Frater Popo, ya, Frater Popo. kami undur diri. Undur diri ya, undur diri ya Frater ya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Theotalk selanjutnya. Sampai jumpa.